Woi Mar, sendiri aja lu. Yoi, seperti Ngopi dong. biasa. Kopi nih. Boleh. Aduh, ini gimana gue duduk ini? Kopi gue beda sendiri nih. Iyalah. Mana plastikin gini, mana bocor lagi. Tuh, gua bocor ya. Sorry, nggak tahu tuh tukangnya. Gue minta gelasnya sekalian. Dikasih itu, ya udahlah. Beli di warung. Warung. Kayak capek bener kelihatannya. Iya, beli gawe biasa. Aduh ya Allah, kan jatuh. Pagi gini balik gawe. Orang pada berangkat kerja, ngapain lu gawe? Ngapain lu balik gawe? Ya, namanya juga cari uang. Habis ngalong gue semalam, emang jadwalnya masuk malam. Oh. Tapi lancar kali ya. Alhamdulillah. Kerjaan, ya sebenarnya kerjaan ya lumayan lah, nggak terlalu capek-capek banget. Cuma balik gawe tadi, ada yang bikin gue kesel nih. Kenapa tuh? Gue doang dulu kali ya. Oh iya, santai aja. Iya, jadi tadi di jalan, dasar balik gawe, capek ya. Di jalan gue ketemu anak sekolahan. Bawa motor selengean, ugal-ugalan. Udah kagak pakai helm, naik motor ngebut-ngebutan. Iya. Gue hampir keserempet. Gitu. Banyak sih Mar, sekarang mah anak sekolah itu banyak gaya gitu loh. Sering gue juga kalau misalkan di jalan nih, anak-anak sekolah gitu masih pada pakai baju sekolah, dia naik motor ngebut lah, apa teriak-teriak lah. Kadang suka kesal juga sih. Iya, kayak tadi kejadiannya sama gue udah balik gawe capek ya kan, pengen buru-buru sampai rumah. Ya akhirnya gue kesini aja nih ngopi ya kan, mau serempet gitu. Udah kagak pakai helm, jalan ngebut, naik motornya ngebut-ngebut. Gue teriakin sedikit, hey, motor orang dibeliin orang tua aja ngebut-ngebut lu, lecet dikit tuh mampus gitu kan. Tapi sih kalau ngomongin anak sekolah zaman sekarang ya, itu kan tadi contoh kecilnya doang. Iya. Bukan kecil juga sih, bahaya. Waduh, ranking lewat. Gak apa-apa. Ranking raja jalanan aja. Ya, anak sekolah zaman sekarang ya, udah kenakalannya tuh macam-macam gitu. Banyak sekali. Bukan cuma di jalanan aja gitu, dari segala aspek sekarang udah pada gila-gila gitu. Kalau kita dulu kan paling ya bandel-bandel apa deh, ya kan? Ya. Apa kita masih zaman-zamannya nge-BM masih ya? BM sih, masih, tapi udah agak berkurang. Iya. Emang sih termasuk bandel itu. Gua akui emang bandel, bahkan lebih membahayakan gitu. Iya, lebih membahayakan. Tapi anak-anak zaman sekarang tuh beda Mar. Walaupun sekarang oke lah masih ada yang nge-BM, mungkin agak berkurang. Tapi bodohnya itu makin lebih loh, bukan berkurang. Iya benar. Mungkin ini sebenarnya nggak bisa dijadiin bandingan ya, nggak bisa dijadiin lebih baik. Kita dulu, gua dulu pribadi gitu nge-BM, cuma bukannya karena suka, tapi karena buat pulang. Iya. Gua kan dulu nggak ada kendaraan sekolah, jadi gua BM ketika nggak ada uang buat sampai rumah. Itu nggak boleh sebetulnya ya, nggak boleh juga gitu. Tapi kan zaman sekarang orang-orang atau anak sekolah nge-BM gitu kan cuma buat seneng-seneng, buat konvoy itu. Aduh, dalam gua nggak habis pikir lah. Bahkan pas gua aja nih, pas zaman SMP ya gua, itu gua jalan kaki loh, berangkat sekolah, pulang sekolah, dari SD sampai SMP gua jalan kaki. Ya mungkin emang karena nggak terlalu jauh juga, terus juga kan emang dulu gua nggak ada kendaraan. Dan ditambah lagi gua kalau misalkan ketahuan nge-BM, pasti bakal dimarahin banget gua. Nah dulu itu kan gua takut kan sama orang tua kalau dimarahin apa gitu. Sudah tidak takut? Masih takut dong. Oh, masih. Masa jadi durhaka? Waduh. Ntar jadi ini apa? Batu. Waduh. Terlalu flat Mas. Kenapa harus jadi batu? Iya. Ya mungkin seru kali ya kalau kita ngomongin bahas kenakalan anak-anak sekolah atau anak-anak bocah zaman sekarang nih. Seru banget lah, gila. Karena banyak banget gitu kenakalan. Ada yang udah sampai nggak masuk akal sekarang tuh ya kan? Kalau kata bahasa sekarang mah udah di luar nurul. Udah terlalu jauh nih. Iya. Ini yang paling jauh ya kan? Gak habis pikir. Bangsa, kenapa ngeluarin diksi-diksi yang kayak gitu ya. Tapi lu sendiri dekat gitu sama kenakalan anak sekolah zaman sekarang gitu. Kayak gue tadi misalnya nih baru balik gawe, ketemu anak sekolah yang ugal-ugalan naik motor jalan. Atau pernah gitu? Bukan pernah lagi, sering banget. Mungkin hampir setiap hari gue. Oh, karena memang lu kenapa ini? Kenapa bisa sampai tiap hari? Ya kan karena gue juga kan kerja, ya otomatis kan lewat jalan raya. Apalagi gue 3 shift nih. Kadang kalau misalkan gue lagi bagian contohnya bagian pagi nih kan pulang jam 3.
barengan tuh sama anak-anak sekolah kan sekarang pada pulang agak sore tuh kan full day kan. Iya, pulang Nah, sore. itu tuh Oh, bareng sama yang kerja sekarang ya pulang ya? ya hampir sama lah mungkin. Yang gue di sini tuh di saat gue pulang udah macet kan, capek ngeliat anak sekolah naik motor tuh mending lah kalau misalnya satu motor 2 orang, itu banyak kan kayak konvoy ugal-ugalan dia sambil bercanda-bercanda. Risih, lebih tepatnya kayak ke apa ya, lebih dari risih itu muak ya. Waduh. Iya, sama tingkah lakunya. Ya sekarang zaman sekarang sih anak sekolah udah dikasih motor sih ya kan. Iya, Ya, gue juga gue SMA sih kasih motor. gue juga SMA ya. SMA dan karena pun itu jauh. Bahkan sampai sekarang ada orang yang rumahnya nih kayak cuma dari sini, kayak cuma beberapa meter gitu, nggak sampai 1 kilo udah dikasih motor ya kan. Buat apa gitu, mending jalan dengan sepeda gitu. Oke, udah jarang gue ngeliat orang anak sekolah jalan sekarang ke sekolah. Udah jarang banget. Rame-rame tuh kan. Iya, udah nggak ada kayaknya. Iya. Nah, selain di jalanan juga ya hampir semua segala aspek yang tadi gue bilang, kenakalannya ada aja sekarang tuh gitu. Kayak misalnya nih gue yang paling gedek nih dari di jalanan itu anak-anak sekolah yang suka nongkrong main game. Oh iya. Wah, ya. Gua nih pribadi misalnya kerja pagi, balik malam, waktunya istirahat lah malam ya kan. Nah, jadi depan rumah gua tuh nggak jauh itu ada warkop gitu apa sih sebutannya, warkop, terus ada wifi-nya gitu. Sekarang udah banyak tuh. Sekarang mah apa aja, bahkan WC umum aja ada wifi-nya menurut gua. Ya kan? Nah, ini warkop. Nah, anak gua tuh sering ngumpul sih tentang sekolah tuh. Itu semua ada. Itu jadi tuh warkop tuh udah kayak asrama aja. Dari anak SD ada, SMP ada, SMA ada. Kumpul semua tuh. Aneh. Setiap malam nih, pokoknya ada jam-jamnya dah, gue tahu dah itu gue waktu-waktunya gue istirahat tuh. Jam 8, jam 9 tuh bahkan bisa sampai tengah malam tuh berisik. Main game. Bukan masalah volume gamenya yang berisik. Volume gamenya segede apa sih? Ya kan? Tapi bacotannya itu mulutnya. Nah, ya itu juga tuh, salah satunya juga tuh. Apalah itu, main Mobile Legend mungkin ya, Free Fire lah atau apalah itu. Berisik. Aduh. Dan bukan cuma berisik. Kata-kata yang keluar dari mulut dia itu kayak kebun binatang ya kan. Bukan apa-apa, cuma anak sekolah, apalagi anak SD ya kan ngomong kayak gitu. Kayak nggak cocok gitu. Gue pernah satu hari itu pernah, saking gedeknya gue kan, apa gue lagi puyeng atau lagi sakit gigi gitu. Udah berisik dia nyetel salon musik ya kan. Gue dari rumah tuh gue bilang, wah bang ini udah nggak bisa dibiarin nih, gue bilang kan. Di rumah gue bawa botol kayak gini nih ya kan, gue isi air ya kan. Emang ini mohon maaf ya, airnya agak hangat, nggak panas. Gue nggak terlalu sekejam itu. Akhirnya gue kayaknya air hangat aja nih, kayak ngusir kucing gitu kan. Kalau kucing lagi berantem gitu, tapi nggak ngerain kucing kan. Gue bolongin sininya, gue siram aja. Yang tengah malam tuh biarin pada takut dia kan. Gue siram, gue teriakin, woi anjing gitu. Gue mau tidur nih, besok gue kerja gitu. Lu juga samanya dong Sat. Kenapa? Ngomong-ngomong kasar gitu. Karena udah terlalu muak sama itu. Biar mereka ini jerak. Emang takut nih awal-awalnya. Udah di rumah gue bilang, udah tenang, mereka takut ya kan. Udah tidur. Nggak ada 10 menit berisik lagi, berdebah itu mereka. Akhirnya gue, udah gue nggak bisa kata gue kalau udah gitu. Itu aja gue udah termasuk cukup kejam gitu, jangan ditiru. Cuma ya kalau gitu terus nggak ada yang negor ya itu gitu-gitu terus gitu. Nah itulah anak sekolah zaman sekarang, anak bocah zaman sekarang tuh ketusnya, keras kepalanya tuh parah Iya sih. Dulu kan kita nih berisik lagi nongkrong gitu ya, gitaran lagi berisik lagi nongkrong, ditegor gitu sama tetangga, udah gitu jeda ya kan. Jeda ataupun udahan kita nyari tempat lain. Iya. Sekarang mah gila, udah kayak orang tua nih mau negor lu bodo amat dah, lanjut aja ya kan. Gila lu, keras kepalanya sekarang anak sekolah zaman sekarang gitu. Kalau menurut gue sih bukan keras kepala marja. Kalau anak sekarang itu lebih tepatnya kayak ngelunjak dia. Iya. Jadi dia udah nggak ada rasa takut sama orang yang lebih tua. Udah nggak ada rasa takut lagi. Tahu takutnya apa sama ini kali ya kan, cewek pasangan. Iya mungkin. Ada mobil tinja nih. Bukan mobil tinja, ini mobil siram. Oh, nyiram tanaman ya? Iya. Kita disiram nggak nih? Sepertinya kalau mereka dia ini muak ngeliat kita. Nah tapi sudah kalau ngomongin anak sekolah ya, gue juga punya adik masih sekolah, ada 3 lagi. Gue sih enggak. Ada 3. Lu nggak punya adik? Gue nggak ngerasain itu. Iya. Gue nggak punya adik, nggak punya kakak gue. Jadi gue nggak ngerasain apa ya? Katanya kan
kalau banyak orang bilang adek sama kakak itu jarang akur ya, banyak yang bilang gitu sih ke gue juga, karena gue nggak punya adek nggak punya kakak, jadi gue nggak ngerasain itu, gue nggak tahu gimana rasanya sih. Ini cerita sedih. Nggak Oh, sedih, berbagi Kenapa kita pengalaman jadi doang, puisi? Oh. nggak berbagi cerita gue doang. Karena apa ya, gue juga sempat mikir gimana ya gue rasanya punya adek gitu kan, kalau misalkan gue punya kakak itu gimana rasanya, apakah mungkin kalau misalkan gue punya adek bisa gue suruh-suruh nih, woi lu beliin ini, beliin gue ini dong. Misalnya dia masih kecil nih, masih bayi juga, woi lu kerja kek, jangan tidur mulu. Nggak make sense gitu. Terlalu nggak make sense. Masa balita disuruh kerja? Nah ini sebenarnya permasalahan kenakalan anak sekolah zaman sekarang. Salah satunya ya, kontrolnya tuh ada di gadget sebenarnya. Iya, Kalau betul. pribadi di. Iya. Apalah sekarang nih, sorry itu saya TikTok lah, ya kan. Semua sih, YouTube, Instagram segala macam. Itu kan dalamnya kan nggak semua kontennya positif. Iya. Ya kan? Pasti. Nah menurut gue yang salah pertama memang dari anaknya itu sendiri, otomatis sudah salah. Kedua orang tua, per-peran aja. Gitu. Makanya kenapa sekarang nih adik gue nih yang dua kan masih SD cewek lagi. Itu kagak gue kasih HP sama sekali. Ada sih cewek satu gue kasih HP, tapi ada waktu-waktu tertentu doang dia harus megang. Iya. Karena sekolah zaman sekarang kan mesti pakai HP juga. Iya sih. Mau dilarang juga bingung kan. Susah juga sih. Susah juga. Makanya balik lagi, ajarin kontrol aja gitu. Kalau yang SMA mah ya, SMA mah kalem dia anaknya gitu. Cowok kalau yang SMA. Makanya gue ngomong gini kenakalan anak sekolah. Gue punya adik 3. Nakal dikit, gue siram tadi pakai air hangat. Enggak juga. Kalau ada gue cambuk langsung. Gue kira dibunuh. Hah? Kenapa Enggak, maksudnya terlalu kejam, Mas? Kenapa harus dibunuh? Itu kan keluarga saya juga bukan pembunuh. Enggak, maksudnya pas dia bandel gitu lo ngebunuh tikus apa gitu biar dia takut. Oh, gitu maksudnya. Jangan dulu negatif lah. Oh. Masih Orang tidak nih, make sense di. Contoh lu masih tidak make sense. Kenapa? Oh, jadi mesti ngajarin ini kakak lu kejam nih, jangan macam-macam Iya, gitu. kejam nih. Kejamnya kenapa ngebunuh tikus, Mas? Itu mah membasmi hama namanya. Jangan kan anak-anak SMA ya. Anak SD sekarang udah banyak nih naik motor listrik, bukan motor listrik, sepeda listrik. Itu motor listrik atau sepeda listrik sih? Itu aku juga dibilang sepeda, nggak digoes. Ya, pokoknya ini yang tepatnya sih kendaraan roda 2 listrik. Iya, kendaraan listrik lah pokoknya. Gue bingung. Bangsa kendaraan listrik. Iya. Ya gitulah. Kenapa emang itu? Ada keresahan apa di situ? Wih, resah banget gue. Kenapa? Ya, zaman kita aja kan kita punya motor lah, minimal SMA kan dulu. Lah ini anak SD udah pada ngendarain kayak gitu di jalan raya lagi. Oke lah kalau misalkan dia udah jago, udah bisa jungkir balik gitu kan. Nggak masalah. Kenapa freestyle maksud? Freestyle gitu kan. Maksudnya dia udah paham. Ya tetap sih sekecil-kecilnya anak apa sih yang paham sama jalanan, ngeri juga kan? Ya, justru itu Mar yang dikhawatirkan juga. Karena kan jalan raya kan ramai, bukan cuma motor doang, banyak mobil gede. Udah banyak kejadian juga kan anak-anak yang naik kendaraan listrik itu ketabrak lah. Oh, banyak ya? Banyak. Karena gue juga sebagai pengendara motor ya di jalanan, gue kagok nih dengan keberadaan anak-anak kecil itu yang udah di jalan raya naik sepeda listrik itu. Iya, punya anak itulah. Kagok Mar, kagok kenapa? Dia nggak tahu situasi, yang dia tahu cuman rem sama gas doang. Dia mau belok juga mungkin ya kadang asal. Sennya ada nggak sih itu? Sennya ada, berisik banget malah. Oh, bunyi berisik banget terus. Yang sepeda ya, yang ada goesannya. Kadang dia nggak pakai itu gitu ya? Nggak pakai dia nggak, gimana sih, orang masih kecil belum ngerti apa-apa, tinggal naik doang udah jalan, yang penting mungkin biar gaya lah mungkin ya kata dia mah. Ya namanya anak zaman sekarang, anak bocah udah gitu kan. Jangan dulu ke jalan raya ya, dia meskipun main sepeda listrik kayak gitu di perkampungan, itu kan nggak ada suaranya tuh sepeda. Iya. Kecil. Iya juga. Beberapa kali tuh gue keluhin juga kayak nggak ada suaranya, dibelokan tuh ya kan. Tiba-tiba udah kaget ngeri juga gue. Saya belokan, ada bocah naik sepeda listrik kagak ada suaranya. Kalau motor kan masih ada suaranya kan. Iya. Itu bahaya tuh. Lagian sih mau dia sepinter apa juga naik sepeda kayak gitu, sepeda listrik kayak gitu, nggak punya itu harus pakai SIM sih menurut gue sekarang tuh. Harus ngeri juga soalnya kayak gitu. Buat lebih diketatin lagi lah gitu. Karena mau gimana di produsennya juga itu gila-gilaan sekarang. Toko-toko sepeda listrik banyak kan. Biar laku. Itu mereka nggak mentingin keselamatan kan. Maksudnya kan konsumen sepeda listrik itu kan anak bocah.
Harusnya kebanyakan ya. harusnya penjualnya tahu dong, ini yang beli anak bocah, kebanyakan pakai anak bocah nih, bahaya nih gitu. Buatlah sepedanya berisik gitu, seperti racking atau apalah gitu biar kedengeran. Yang bukan solusi sih, itu jokes. Gak lucu juga sebenarnya. Terus juga kan kalau nggak salah yang gue baca kemarin, gue sempat baca pemerintah ngeluarin undang-undang ya, yang anak kecil nggak boleh naik sepeda listrik gitu loh. Oh gitu, ini bener nggak? Iya benar. Jadi mungkin banyak laporan nih, banyak anak-anak di bawah umur yang ngendarain sepeda listrik itu ke jalan raya, terus yang mengakibatkan kecelakaan gitu. Ya mungkin dari banyaknya hal itu mungkin dibuat undang-undang. Nah, gua belum tahu nih undang-undang berapanya. Tapi yang gua denger sih ya katanya dibuat undang-undang buat kendaraan listrik itu, khususnya kayak sepeda listrik ya, nggak boleh ke jalan raya sih yang gua baca kemarin. Coba nanti mungkin Cari aja deh kalau ada. Ya bagus sih kalau misalnya ada solusi kayak gitu ya. Biar meminimalisir kenakalan bocah juga zaman sekarang. Itu masuknya nakal nggak sih? Nakal lah ya. Nakal dan bahaya ya. Bahaya, lebih bahaya tuh. Untung ada gue tuh yang cewek dua kagak main sepeda listrik gitu. Aduh, kalau ketahuan sama gue main sepeda listrik, gue setrum sama gue. Apanya? Ada guanya. Enggak lah, terlalu kejam ya mas. Enggak lah, nggak nyampe gitu. Ya paling di yang nemu lagi. Lihat berita di HP itu ada bocah kan naik motor, itu kerekam dari CCTV ya, di mana daerah, gue lupa daerahnya, pokoknya di CCTV itu letaknya di sebuah masjid atau musola. Lu pernah baca kali, pernah lihat berita itu? Oh ini sebenarnya berita cukup miris ya. Iya, miris. Yang lebih tepatnya gue ini udah baca, gue dari source-nya dari Detik News kalau nggak salah waktu itu. Aku coba liatin yang dia ada bocah lagi ngambil wudhu ya, terus tertimpa tembok, temboknya roboh gara-gara kelakuan anak sekolah. Bukan anak sekolah mungkin, gue nggak tahu itu anak sekolah itu anak sekolah boleh. Anak sekolah yang biasa standingan jampingan gitu, naik motor di parkiran musola, akhirnya bablas sekali nabrak si tembok. Nah kebetulan di bawah temboknya itu ada bocah lagi ngambil wudhu, 2 orang tuh bocah lagi ngambil wudhu. Nah 1 yang ketiban, kabarnya meninggal dunia. Miris sih, miris menurut gua, parah sih itu. Nah itu salah satu kejadian yang nggak masuk akal ya, meskipun itu ada ketidaksengajaan ya kan? Tapi kan tetep ya, lu coba ini adek yang pelaku ya, ke musola parkir, ke musola ngapain? Sholat dong, positifnya. Iya. Sebelum sholat Anda jamping-jampingan, standingan, emang ada sunahnya? Ya nggak ada lah, ngapain? Maksud gua kalau lu lagi di konvoy atau apa tuh, kumpul-kumpul naik motor, motor dulu gaya-gaya lah freestyle, ini di musola. Ya Allah. Udah nggak habis pikir gua. Ini bukannya mentertawakan kejadiannya ya, ini cukup miris, sedih malah ya? Gua. Iya. Tapi ketololan bocah itu tuh yang standingan apa maksudnya di musola lagi. Dan akhirnya ya gitu harus meragang nyawa. Itu kan gak ada yang habis pikir di. Iya. Mereka itu gimana? Maksudnya si pelakunya gitu bocah-bocah yang standingan gitu, itu kalau nggak salah ada 2-3 motor. Cuma yang nabrak temboknya 1 motor. Mereka kaget lah dengan dia konyol begitu, udah ngilangin nyawa orang. Pastilah. Jangan kan yang kecil, yang udah dewasa aja kalau misalkan sampai ngilangin nyawa. Iya ya. Pasti bakal kepikiran banget. Iyalah gila. Tapi gua nggak tahu tuh kelanjutan kabarnya. Gua sampai sekarang masih nggak tahu sih kalau misalnya ada anak bocah ngelakuin itu, maksudnya kan kriminalitas ya mungkin. Cuma ya dengan adanya kejadian gini, gua sampai susah lu ngambil hikmahnya. Sumpah, karena maksudnya pertama ya iba, miris, kasihan, sedih juga. Terus kayak udah nggak masuk akal sekarang. Susah kan? Iya. Kalau ngomongin masuk akal susah tuh buat sekarang. Ya, sekarang ya susah. Benar-benar. Ya gitu loh, maksudnya kontrol sih kalau menurut gue pribadi, dari banyaknya kenakalan yang kita ceritain barusan. Kalau menurut gue ya, kontrol dari orang tua itu nomor 1 sih kalau masih di bawah umur ya anaknya ya. Terus sama bukan cuma kontrol aja gitu, jadi penegasan juga harus ada, karena sekarang yang gue lihat ya, anak bocah lah gitu, anak SD lah, ngambek karena nggak dikasih HP aja nih, itu orang tuanya kebanyakan biar dia tenang udah langsung dikasih aja HP-nya. Iya, gitu. Padahal solusinya bukan, menurut kurang tepat, bukannya salah ya, tapi kurang tepat gitu. HP kan sekarang udah bahaya nih isi-isinya gitu, menyebabkan kayak gitu hal-hal bodoh.
Ya, mesti ada ketegasan gitu. Karena kenapa gue ngomong gini, gue belum punya anak emang, ya kan, belum berkeluarga. Tapi kan gue punya adik tuh, ya kan, yang SD 2 tuh, cewek lagi. Itu gue tegas kalau masalah gadget. Karena gue khawatir. Tapi kalau menurut gue sih Mar, kalau misalkan punya adik gitu ya, apalagi cewek ya, yang lebih dikhawatirin itu bukan pas dia masih kecil, tapi pas dia udah masuk ke SMA gitu loh, pas dia udah beranjak dewasa lah, masa-masa puber tuh. Nah itu yang paling, kalau menurut gue ya, walaupun gue nggak punya adik, itu yang paling gue khawatirin, yang paling gue takutin. Karena tau sendiri lah pergaulan zaman sekarang gimana. Ya. Itu salah satunya. Iya. Yang gue mirisin banyak Mar, anak sekolah SMA nih, baru kelas 2 SMA ceritanya, udah hamil. Jangan kan SMA, SMP juga ada yang udah hamil di luar nikah. Karena apa ya, itu pergaulan bebas ya. Dia nggak dikontrol sama orang tua, dia merasa bebas, pulang tengah malam nggak diomelin ya gitu. Terus nggak ada juga yang namanya apa, edukasi seksual, edukasi dari orang tua. Karena kan ya, iba orang tua ngomongin ke anak masalah seksual, edukasi seksual ya, itu menurutnya bukan iba, maaf, tabu, maksudnya tabu, ya. Hal yang tabu buat diomongin di keluarga. Gitu. Makanya kalau menurut gue sekarang ya orang tua nggak usah anggap itu hal tabu, karena sekarang udah kejadian-kejadian hamil di luar nikah, masih sekolah malah banyak sekarang ya. Itu harus ini sih, concern banget sama orang tua tuh, mesti diomongin sama anak. Udah bukan hal tabu lagi sekarang. Bukan. Karena contohnya udah banyak. Ya amit-amit lah. Gue, aduh anjing, kenapa lu ngomongin ini? Gue jadi ngeri juga nih. Adek gue ada 2 cewek, yang satu udah mulai banyak justru dewasa. Itu iya dari sih. Sekarang Mar, daripada lu telat nanti kan. Iya. Wih, kopi udah mulai habis nih. Iya nih Mas, anjing belum tidur nih. Panas juga. Gua baru balik pagi, malam gawe mana bisa tidur. Susah. Paling bisa tidur jam 11, aduh anjing. Yang beli kopi lagi aja lah, habis nih. Iya udah. Yuk, lanjut lagi. Beli kopi. Lu duit gak? Tanggal tua nih. Ada. Lu di tas gua. Kopi dingin ya. Khusus malam minggu dong. Waduh. Ayo, mana lah. Oh, dong gelasnya Mas. Oh iya. Apanya Mas? Oh iya Mas, maaf. Harus cinta lingkungan nih kita.